Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Simple Founder. Podcast yang sekarang ada kata sponsornya. Podcast yang dipersembahkan oleh Aufa dan Roti Bang Husen. Kali ini saya masih dalam rangka tantangan 30 hari bersuara dari thepodcaster.id. Jadi tantangan 30 hari bersuara itu adalah tantangan 30 hari kita harus bercerita mengenai sesuatu, dan tema hari ini adalah mengenai keputusan. Kalau kita ngomongin mengenai keputusan, tentu kita selama hidup sudah tidak asing dengan yang namanya keputusan. Ratusan atau bahkan ribuan keputusan sudah kita ambil setiap hari. Keputusan yang mulai yang besar sampai yang paling remeh sekalipun. Yang besar itu maksudnya yang bisa mengubah hidup kita. Misal katakanlah keputusan untuk menikah, keputusan untuk mempunyai anak, keputusan untuk pindah rumah, keputusan untuk bekerja atau tidak bekerja, atau keputusan-keputusan lain yang sifatnya sangat mempengaruhi hidup kita. Atau juga keputusan kecil yang setiap hari kita omongin. Misal katakanlah hari ini mau makan apa, besok mau makan apa, hari ini mencuci atau tidak, hari ini mau bepergian kemana, hari ini mau ke kantor lewat jalan yang mana. Itu keputusan-keputusan yang setiap hari mungkin kita pikirkan atau kita putusin. Jadi keputusan-keputusan yang tidak bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi ya yang namanya keputusan ya sama saja keputusan. Nah, hari ini saya pengen membahas mengenai keputusan yang tiap hari kita putuskan, yaitu keputusan untuk membeli sesuatu. Ketika kita membeli sesuatu, ketika manusia itu membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, baik barang ataupun jasa, dia itu sebenarnya umumnya itu tidak langsung untuk memutuskan. Jadi memang ada beberapa hal yang memang yang kita langsung putusin aja. Katakanlah keputusan untuk yang misal kita langsung putuskan ya, keputusan untuk membeli air minum, ya kadang yang kita lihat itu yang kita beli, walaupun sebenarnya kita sudah ada bayangan seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang bukan beberapa, sebenarnya ada banyak hal yang kita sebagai konsumen itu melalui beberapa step untuk memutuskan. Kalau menurut Philip Kotler ada beberapa langkah atau beberapa step ketika seseorang itu untuk memutuskan untuk membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu. Langkah pertama adalah fase atau step ketika dia mengidentifikasi masalahnya apa. Contohnya ya identifikasi masalah. Oh iya ya, masalah saya sepatu saya rusak. Berarti kebutuhan saya adalah membeli sesuatu, membeli sepatu dalam hal ini. Atau mungkin kalau kita ini tadi ngomongin barang, kalau kita ngomongin jasa misalnya katakanlah seperti itu. Oh iya ya, kemampuan bahasa Inggris saya itu jelek. Oh iya ya, berarti saya harus belajar bahasa Inggris. Saya udah mengidentifikasi masalahnya. Jadi itu step pertama manusia sebelum dia memutuskan untuk mengkonsumsi atau membeli sesuatu. Nah, setelah manusia itu tahu bahwa masalahnya itu apa, maka dia masuk ke step kedua atau fase kedua, yaitu adalah fase untuk mencari informasi. Mencari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya tadi atau masalahnya tadi. Kalau tadi dalam hal tadi itu saya contohin, katakanlah sepatu saya rusak, artinya saya butuh sepatu, berarti saya mencari informasi sepatu apa atau di mana saya bisa mendapatkan sepatu yang saya bisa beli. Katakanlah saya pengen punya sepatu yang bisa juga sekaligus untuk lari. Oh berarti saya cari informasi merek-merek apa saja yang bisa sesuai dengan keinginan saya seperti itu. Jadi fasenya adalah fase mencari informasi. Nah, kalau dihubungin dengan UMKM, maka fase ini adalah di mana kita sebagai UMKM itu harus paham banyak orang masih dalam fase seperti ini. Artinya kita sebagai UMKM atau penyedia barang atau jasa itu harus untuk sekali lagi harus untuk banyak-banyak memberikan informasi mengenai produk kita kepada orang. Jadi katakanlah kalau kita tidak memberikan informasi mengenai produk kita, orang yang tadi punya masalah dan kebutuhannya sesuai dengan barang atau jasa yang kita berikan itu jadi klop. Bagaimana dia bisa mendapat informasi kalau kita sebagai penyedia barangnya atau penyedia barang produk jasanya itu tidak
ngasih informasi itu. Itu adalah kenapa kita sebagai UMKM wajib konsisten struggling untuk selalu memberikan informasi mengenai produk kita. Karena masih banyak orang itu mencari informasi mengenai kebutuhannya. Lalu setelah menyelesaikan atau mencari informasi, mereka masuk ke fase berikutnya atau fase ketiga, membandingkan. Nah, mendapatkan banyak informasi. Ya, katakanlah tadi saya mencontohkan adalah saya ingin beli sepatu untuk lari, maka saya mendapatkan beberapa merek. Reebok lah, katakanlah seperti merek Reebok, merek Nike, merek New Balance, dan lain sebagainya. Saya membandingkan dan saya mencari atau datang ke toko yang menjual merek-merek tersebut, kemudian saya membandingkan mulai dari harganya, mulai dari kualitasnya, mulai dari saya pegang bahannya, seperti itu. Jadi disinilah letak saya sebagai konsumen mulai ke arah untuk memutuskan. Saya mulai membandingkan A, B, C beberapa merek tadi, kemudian nanti saya putuskan untuk membeli. Nah, kalau ngomongin mengenai perbandingan seperti ini, kita sebagai UMKM juga harus pandai-pandai untuk memberikan informasi. Setelah memberikan informasi sebanyak mungkin, sejelas mungkin kepada orang, maka kita harus pandai-pandai memberikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat kepada orang yang tepat, atau kita memberikan informasi mengenai kelebihan kita, mengenai kelebihan. Kalau tadi itu yang kedua itu informasi mengenai fitur kita, maka yang ketiga adalah informasi mengenai kelebihan kita. Jadi misal katakanlah Aufa itu jualan roti. Kalau di fase kedua roti Aufa itu terdiri dari roti isi pisang, isi coklat, isi pisang keju, dan lain sebagainya, fitur-fiturnya. Tapi yang berikutnya saya mulai memberikan informasi mengenai kelebihan produknya. Misal katakanlah kalau dalam ini roti tadi, oh iya rotinya Aufa adalah roti yang terbuat dari bahan premium. Nah, seperti itu. Atau juga mungkin dari sisi yang lain, oh rotinya Aufa adalah roti yang sesuai dan cocok untuk dikonsumsi bersama keluarga. Bagaimana sudut pandang atau bagaimana kita mengemas kelebihan kita supaya ketika nanti dibandingkan orang jadi bisa mendapatkan hal atau kelebihan kita atau melihat kelebihan kita sebagai faktor ketika dia memutuskan untuk membeli. Setelah dia membandingkan seperti itu, maka dia masuk ke fase keempat, keputusan untuk pembelian. Fase ini adalah fase closing. Setelah dia membandingkan, fase closing. Yang terakhir adalah fase kelima. Fase yang sering banget dilupakan atau bahkan diremehkan oleh UMKM, yaitu fase pasca pembelian. Pasca pembelian itu apa? Fase di mana orang itu puas atau tidak terhadap barang yang dia sudah beli. Puas ketika ekspektasinya terhadap barang itu sesuai. Tidak puas artinya ekspektasinya tidak sesuai. Nah, disinilah letak yang sering diabaikan. Orang atau UMKM itu sering banget banding-bandingan harga. Banding-bandingan harga sampai tidak memperdulikan kualitas barang. Ketika banding-bandingan harga dan harga murah, orang banyak beli. Tapi problemnya adalah hampir semua jenis bisnis didirikan di atas pembelian yang berulang. Kalau orang beli dan kemudian tidak puas karena ekspektasinya itu berantakan, tidak sesuai sama yang dia inginkan, maka orang tidak akan mau beli lagi. Laris di awal, jeblok di akhir. Nah, itulah kenapa kita harus benar-benar sebagai UMKM bukan larut dalam banding-bandingan harga dan tanpa memperdulikan kualitas. Kita harus fokus memperhatikan kualitas dan kemudian memberikan harga yang terbaik, bukan harga yang termurah. Supaya apa? Supaya orang ketika membeli produk kita merasa sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Dan setelah sesuai, dia puas, maka dia akan beli lagi. Disitulah letak dari pentingnya fase kelima. Saya ulang ya, jadi fase pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Fase kedua adalah mencari informasi mengenai kebutuhannya apa. Yang ketiga adalah melakukan perbandingan terhadap penyedia kebutuhannya. Yang keempat adalah pembelian. Yang kelima adalah pasca pembelian yang ngomongin mengenai kepuasan. Puas atau tidak puas. Jadi seperti itu saja yang bisa saya omongin. Semoga ada manfaatnya buat yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.